Oke Mama, untuk prosesnya ini mungkin Mama bisa menceritakan bagaimana prosesnya sampai pada tahap pembersihan kemiri. Proses awal itu mulai masyarakat atau orang-orang sudah mulai bawa kemiri, kami terima, kami langsung timbang. Setelah timbang, kami mulai simpan dulu. Setelah itu kami mulai jemur. Setelah kami taruh, habis kami jemur. Setelah jemur selama 3 hari. Setelah selesai selama 3 hari, kami dinginkan selama 12 jam. Lalu masukkan dalam keranjang seperti ini. Masukkan dalam keranjang seperti ini. Kami masukkan dalam freezer selama 12 jam. Setelah selesai 12 jam, kami langsung operasi masuk dalam mesin pemecah kemiri. Kalau dia 60 kilo ini, dia tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Sudah bersih? Sudah bersih semua, turun. Kami poa langsung, dia langsung ke bawah dengan butuh hanya 3 menit saja. 3 menit. 3 menit. Setelah keluar, bagaimana dari proses selanjutnya? Keluar itu sudah bersih, tinggal hanya pilih-pilih. Karena kami belum punya alat untuk itu, pengaya belum ada, maka kami mulai duduk dan pilih-pilih yang bersih. Yang sudah bersih ada. Ada ya? Ini yang kami tampung. Tampung ya? Ya, ini ditampung. Nanti matahari kami mulai jemur di luar. Jadi yang sudah ini yang ditampung. Kalau yang ini sudah dipecahkan. Seperti ini. Yang bersih ya. Yang pecah tuh. Ini 60 kilo. Kami dapat dia punya hancur itu tidak sampai setengah kilo juga. Lebih efektif dibandingkan kalau kita pakai manual. Ya. Pakai manual. Kalau ini kami sudah mol sekitar 4 karung. Sudah 4 karung, cuma dia punya hasil pecahannya ini saja. Secara keseluruhan selama ini hasil pecah dari 4 pecahan karung. 4 karung ini. 4 karung. Nah, ini pecahan. Kalau yang baik itu ini. Kami telepon berarti otos jemput. Untuk dari proses pertama sampai sekarang, kira-kira sudah berapa kilo yang dilepas ke pihak ketiga ini? Pertama sekali kami timbang itu dia dapat 169 kg, pecahannya 20 kilo ya. Yang pecahan begini itu 20 kilo, sedangkan dia punya bulatnya itu 167 kg. 67 atau 69 ya. Terus yang kedua baru itu dapat 200 kg. Berarti mulai pertama berdiri, mulai pertama bekerja sampai sekarang kurang lebih hampir memasuki 400 kilo ya. 400 kilo kemiri bersih yang sudah dijual ke pihak ketiga. Ya. Kira-kira dalam proses pekerjaan selama ini dengan hasil yang sudah diketahui oleh Bapak dan Mama sekalian, menurut Papa Mama kira-kira seperti apa dampak baik atau dampak positif yang didapat? Apakah dapat membantu dari sisi ekonomi atau apa? Kira-kira seperti apa? Iya. Menurut kami ya cukup membantu, meringankan karena sudah tidak pakai manual lagi, tapi kami sudah pakai mesin dan rasanya ya artinya belum bisa ini tapi cukup dan mudah-mudahan kalau ke depan kami sudah bisa
ada tenaga-tenaga yang kami bisa serap dari anak-anak muda yang bisa kami serap ke sini untuk bisa bantu. Sudah berapa lama ini kan Bapak melakukan pendampingan terhadap aktivitas di sini? Kurang lebih sudah 1 bulan lebih, dari bulan Desember tanggal 24 misalnya barang itu sudah ada di sini, sehingga hal ini bagi masyarakat pada umumnya, masyarakat Alor dan pemerintah daerah, ini mesin yang baru di Alor hanya 1 biji saja. Walaupun ada mesin pemecah, tetapi mesin pemecah yang ada di sini itu tidak sebagus apa yang baru yang ada di sini, sehingga banyak mesin-mesin yang ada di Alor ini tidak mampu untuk bisa melakukan produksi pemecah kulit kemiri ini dengan baik, sehingga mubazir. Tapi dengan mesin yang baru ini diperhitungkan jika 100 kilo saja dia hanya mungkin 2 menit saja selesai. Jadi menghemat waktunya sangat luar biasa. Jadi kecepatan waktu untuk memproduksi ini kemiri terlalu cepat. Yang berikut lagi proses untuk pengalengan atau pemecah kemiri ini harus lewat freezer. Jadi harus ada pendingin dulu. Kalau bisa kemiri itu dia bisa keluar dan bulat. Kalau tidak ya tidak bisa, dia pecah saja, hancur. Bapak mendapat informasi awal ini dari mana? Dari ini, saudara ini. Bahwa barang itu ada. Jadi saya coba melakukan teman-teman, ternyata betul, dan saya lihat prosesnya luar biasa. Dan ini bagi masyarakat Alor ya, ini barang yang baru dan bagus. Ini harus dikembangkan tambah. Memang menjadi persoalan sekarang, masyarakat dia tidak punya kemiri yang cukup. Ketika kalau ini mesin ini kalau 3 atau 4 saja di Alor, dia mampu memecahkan ini kemiri dalam waktu 1 hari itu 10 ton bisa 1 hari selesai. Maka kita hitung saja 1 Alor ini berapa hektar kemiri yang bisa. Sehingga yang ada di wilayah Alor itu petani kemiri terbesar itu ada di Abab. Habis itu Kabola, baru Atu, Pureman, Arus Selatan. Itu yang ada kemiri itu. Sehingga luas wilayah yang ada di Pulau Alor belum tidak terhitung yang pantai. Sehingga sangat kekurangan sekali untuk kemiri. Pesan untuk petani-petani masyarakat yang punya hasil kemiri ini dengan adanya alat ini seperti apa? Kepada masyarakat yang ada dari awal kita coba membersihkan dengan manual, dengan setiap hari harus kita hitung 1 biji, perhitungannya per biji terus memecahkan, jemur dan segala macam. Sekarang tidak perlu lagi, karena suara mesin yang membantu menghemat waktu para petani. Maka yang sekarang kalau diharapkan petani lebih banyak menanam lagi kemiri. Tidak perlu lagi karena kemungkinan saja masyarakat waktu itu mereka hanya bisa cukup untuk bisa pilih untuk beli minyak tanah, karena memang prosesnya juga lama. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang ada, banyak inovasi-inovasi yang sudah ditemukan, dan sekarang dia punya hasil ada. Dia tinggal sekarang masyarakat tidak perlu lagi untuk dulu jemur, titik, jungkir. Nah, sekarang mesin sudah ada, jadi diharapkan kepada masyarakat yang ada sekarang tanam tambah dan yang ada jadi menghemat waktu, jadi tidak menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk membersihkan ini. Pesan atau penyampaian kepada owner pemilik pabrik ini kan dia generasi muda juga ya, orang muda ya. Kira-kira pesan apa yang disampaikan dan juga untuk seluruh kaum muda di Kabupaten Alor? Iya Pak. Nah, kepada saya pertama yang berterima kasih kepada beliau yang telah
menemukan atau mendapatkan ini mesin dan dibawa ke Alor. Ini salah satu pemuda yang punya visi visioner lah, pemuda yang punya masa depan, pemuda yang punya impian besar bahwa hidup ini perlu harus melahirkan gagasan ide untuk bagaimana untuk menjalani kehidupan ini. Dan bagi generasi muda yang ada di Alor, pendidikan yang menjadi tren budaya di Alor ini kebanyakan orang lebih, kalau dia sudah bilang berpendidikan tinggi seperti sarjana, disebut sarjana, orientasinya kepada PNS. Sedangkan kalau di dalam perguruan tinggi diajarkan, tetapi kita diberikan pemahaman untuk bagaimana supaya ke depan kita ini menjadi pelaku usaha, pelaku menemukan hal-hal inovasi baru bagi kita, sehingga tidak perlu harus menjadi PNS. Yang orientasi sekarang masyarakat umum pada masyarakat umum untuk Alor itu, ketika dia sarjana ingin mau jadi PNS dia tidak bisa. Kalau itu maka daerah juga tidak mampu untuk membiayai, negara pun bisa bangkrut hanya karena mau menerima seluruh masyarakat yang punya pendidikan S1. Sehingga kalau pendidikan S1 berarti kita mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu mempekerjakan orang lain. Sehingga pemuda harus banyak juga bisa membangun imajinasi bagaimana untuk bisa menemukan partner-partner untuk bisa bangun kerjasama. Sepanjang sepengetahuan Bapak, untuk menjalankan usaha ini kira-kira apakah ada bantuan kah atau ada sumber modal dari pihak ketiga atau ada dari pengusaha atau seperti apa? Iya. Dari pemberian bantuan modal usaha sebagai wakil rakyat dengan pemerintah sekarang sudah diwacanakan dan itu masuk dalam program kerja Bupati sekarang yang disebut Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Dan itu dana itu sudah dipersiapkan untuk setiap desa itu 200 sampai 250 untuk dikasih hibah putus kepada masyarakat yang punya kemampuan untuk berusaha dagang atau apa saja yang bisa mendapatkan keuntungan itu sudah dipersiapkan. Tinggal masyarakat bisa mengajukan permohonan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah ada. Dan juga ada di pihak bank juga ada diberikan bantuan pinjaman modal kepada petani untuk bisa mengembangkan usaha. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Yonda. Terima kasih dan selamat